Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fika barakallah. Ustadz, apa syaitan bisa membunuh manusia? Jazakallah khair. Kalau masalah syaitan membunuh manusia, Allahu alam belum pernah ada dalil masalah itu. Belum pernah ada dalil. Tapi syaitan bisa menunggangi beberapa hal yang menjadi penyebab manusia celaka. Seperti contoh hadis Bukhari, pernah ada seorang sahabat menangkap seekor tikus. Kemudian tikus tersebut dia bawa di hadapan Nabi SAW. Dibawa di hadapan Nabi SAW. Sahabatnya berkata, ya Rasulullah, saya apain tikus nih? Dan dari sini dah keluar nanti hadis bolehnya membunuh seekor tikus. Kata Nabi SAW, ini adalah fasiqah, fuwaisiqah, binatang yang buruk. Kalian harus bisa, kalian boleh membunuhnya. Kemudian pada saat tikus tersebut diletakkan di tanah, ternyata ada seperti lilin kalau kita sekarang, dekat sejadah Nabi SAW, dekat sejadah Nabi SAW. Lalu disentuh oleh tikus tersebut, kemudian lilin itu jatuh dan membakar sejadah beliau. Kata Nabi SAW, kalau kalian membiarkan tikus ini di rumah-rumah kalian tanpa kalian padamkan api-api di rumah kalian, kalau kita lampu ya, kalau zaman dulu obor, maka syaitan akan menunggangi tikus-tikus ini sehingga terjadilah kebakaran di rumah kalian sebagaimana terjadi kebakaran atau terbakarnya sejadah ini. Jadi dari hadis ini kita ambil pelajaran, syaitan tidak bisa membunuh secara langsung. Karena kalau syaitan bunuh secara langsung mungkin tidak ada yang hidup di antara kita. Dia akan berusaha membunuh kita, tapi tidak. Dan kalimat yang kita ucapkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, memang kita diminta, dituntun dalam agama untuk tidak perlu melawan syaitan, enggak usah. Itu bukan saingan kita, enggak usah dilawan. Saingan kita manusia yang kafir itu. Tapi kalau syaitan itu tidak ada tingkatannya di mata manusia, nggak ada sama sekali. Bukan kita yang lawan, tidak usah, nggak perlu, gitu kan? Jadi kata Nabi SAW, jangan kalian mencaci maki syaitan, nggak usah. Marah-marah sama syaitan, nggak perlu, nggak usah. Cukup bacalah isti'adzah. A'udzu billahi, saya menjauhkan diri, ya berlindung atas nama Allah, minasyaitan, dari syaitan. Apa lanjutannya? Ar-rajim. Kata-kata rajim, tahu rajam ya? Kalau orang zina dirajam, dilemparin batu, ar-rajim artinya yang dilempar oleh anak panah api oleh malaikat. Kata para ulama, makna a'udzubillahi minasyaitonir rajim setiap kali dibaca, malaikat Allah utus, bukan manusia. Kita enggak usah repot-repot lawan syaitan. Allah utus malaikat mengejar syaitan tersebut dan membunuhnya. Spontan pada saat itu. Walaupun akan ada syaitan-syaitan lain yang datang menggoda manusia, tapi seperti itu. Jadi tidak ada dalil khusus yang mengatakan syaitan bisa membunuh manusia, tapi mungkin menggunakan fasilitas. Misal dia buat seseorang manusia marah dengan kita, kemudian berkelahi, orang itu yang menusuk, syaitan jadi penyebabnya. Tapi syaitan tidak akan pernah bisa mampu untuk menyakiti manusia sebagaimana banyak digambarkan oleh orang-orang. Baik, saya berharap pertanyaan sesuai dengan bahasannya. Jadi jangan lagi ditanya masalah kerja di bank konvensional, masalah asuransi, ini tidak nyambung gitu kan. Jadi kita bicara masalah tanda-tanda hari kiamat, bagaimana dibangkitkan pada hari kiamat di mahsyar. Jadi saya harap seperti itu. Ustaz, apakah saya termasuk golongan orang munafik bila saya masih merokok, meski saya apa ini? Meskipun saya berusaha mungkin untuk mengikuti sunnah, bahkan penampilan saya sendiri sudah mengikuti sunnah. Ya tentu saja bukan orang munafik ya, bukan orang munafik. Karena munafik itu ada cirinya. Orang yang suka berbicara bohong, orang berjanji memungkiri janjinya, orang yang dikasih amanah berkhianat, orang yang berdebat atau memperebutkan sesuatu lalu dia curang. Kata Nabi SAW ada 4 hal pada seseorang, kalau ada pastikan dia munafik yang tulen sampai dia taubat. Kalau dia berbicara dia bohong, kalau diberikan amanah dia berkhianat, kalau dia berjanji dia pungkiri, dan kalau dia berdebat dia curang, gitu kan? Jadi seperti itu. Kalau orang melakukan sunnah-sunnah Nabi SAW, sudah mulai menjalankan agama, tapi masih ada pelanggaran agama, maka dinamakan dia orang fasik, bukan orang munafik. Fasik adalah istilah bagi seorang muslim yang masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu saja teman-teman sekalian, syaitan ini musuh. Ya. Kalau kita pegang pedang, syaitan pegang pedang. Lalu kemudian kita tidak menangkis apapun yang dibisikkan, yang diserang oleh dia, bisikannya ayo gini, ayo gitu, ayo gini, kita nggak tangkis itu dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak juga menyerang itu dengan kita melakukan ibadah. Dia tahan kita ibadah, kita tetap ibadah. Sama saya kita menyerang, dia sibuk dengan mempertahankan supaya ibadah itu berkurang pahalanya.
Kalau kita lakukan itu, kita diapain sama syaitan? Akan dibunuh. Musuh tidak mungkin, kalau didapat celah di dada kita, nggak mungkin cuma dicuil, ditusuk, diobrak-abrik, dan dia tidak mau luka yang sudah ada itu, boroknya itu bisa sembuh. Artinya apa? Kalau dosa yang pernah kita lakukan dan syaitan sudah jadikan itu sebagai pegangan, perlu garis bawah ya, syaitan ini mau kita berbuat dosa, Bapak Ibu sekalian, itu yang rutin. Jam 8 pagi nonton gosip, ya gosip terus sampai mati. Dia tidak mau kita berhenti. Kalau kita mau alihkan, dia bukan berusaha menggoda. Dan itu ditarik dalam semua kegiatan. Sama teman-teman yang masih kena fitnah dengan rokok. Mungkin mereka kadang-kadang diwaswas oleh syaitan mengatakan, nggak ada dalilnya kok kalau rokok itu haram, misal, gitu kan? Masa merokok saja nggak boleh, masa begini, masa begitu, was-was syaitan. Saya tanya teman-teman sekalian, dan bukan saya tanya, saya coba sampaikan kisah. Seorang syekh di Saudi, saya nggak tahu pernah saya sampaikan atau tidak, tapi anggap kalau sudah, kita review kembali. Di Saudi bertemu dengan seorang guru SMP. Guru SMP ini masih merokok, dan dia faham agama, mengajar agama di sekolah, tapi dia masih merokok. Mungkin seperti kasus akh yang bertanya. Kasusnya adalah pada saat itu dia bilang, syekh, kenapa rokok diharamkan? Mana dalilnya? Kata syekhnya, firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengatakan Allah menghalalkan thayyibat wa yuharrimu alaikumul khaba'ith, dan Allah mengharamkan khaba'ith, hal-hal yang buruk. Kata dia apa? Tapi saya tidak lihat rokok itu khabith, rokok itu buruk, gitu kan? Kata syekhnya, baiklah. Kalau kau tidak anggap itu buruk, bagaimana keadaanmu kalau seandainya kau pulang ke rumah, kemudian kamu temukan anak kamu sedang merokok, apa kau akan biarkan dia merokok? Dia bilang tidak. Kalau istri kamu pulang dia merokok, kau akan biarkan merokok? Dia bilang tidak. Kenapa kau tidak? Kenapa kau tidak biarkan saja? Kan kau tidak anggap itu buruk, biarin saja. Tiba-tiba orang ini mungkin karena dia berakal, dia tahu, dia keluarkan batang rokoknya, dipatahin sampai dia mengatakan, syekh mulai hari ini saya akan tinggalkan. Karena dia tahu sendiri secara akal itu adalah keburukan. Syaitan menanamkan was-was dalam diri kita untuk meninggalkan sebuah perbuatan buruk, gitu kan? Jadi kita harus melawan itu. Ingat, kita butuh kesabaran dalam 3 hal. Sabar dalam mengerjakan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan pelanggaran-pelanggaran Allah, dan sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan. Memang butuh sabar tuh. Kalau kita mau ibadah, Bapak Ibu mau hadir duduk di majelis ilmu seperti ini 1 jam, 2 jam, itu butuh kesabaran. Pegel kaki, duduk. Syaitan masih bisikin bisa itu, bisa ini, tapi kita tetap paksain diri, kita lawan itu, gitu kan? Itu namanya kita sabar. Sama dengan godaan untuk bermaksiat, untuk ini, untuk itu, tapi kita tahan, nggak mau, nggak, saya nggak mau. Ada peluang, ada kesempatan, nggak mau berzina, mau bohong, mau khamar, mau apa, tapi kita tahan. Itu kesabaran juga. Sama halnya sabar yang ketiga, masalah dalam musibah. Baik, sebagai penutup ya, saya akan jawab ini walaupun sebenarnya tidak sesuai dengan tema. Apa hukumnya mengikuti asuransi jiwa untuk anak serta asuransi lainnya seperti asuransi pendidikan? Kalau Anda bertanya kepada saya tentang hukum syar'i, saya seorang dai yang masih juga belajar ilmu seperti Anda sekalian akan menjelaskan apa yang saya fahamin. Dan tolong, setiap bertanya kepada siapapun dai atau seorang alim ulama, maka usahakan bertanya untuk mendapatkan ilmu, bukan untuk didebatin. Jadi buka diri kita itu untuk bisa menerima ilmu. Jadi kita walaupun belum meninggalkan satu perbuatan pelanggaran, kita sudah tahu itu salah. Tapi kalau awalnya bertanya untuk mengkanter diri, membela perbuatan, ini berbahaya. Karena tidak akan ada manfaat dari pertanyaan itu. Teman-teman sekalian, para ulama mengatakan masalah asuransi dalam Islam ini hanya dibolehkan dalam satu keadaan saja. Pada saat tidak ada pelanggaran agama di dalamnya. Beberapa hal yang berhubungan dengan ekonomi Islam yang tidak boleh adalah tidak boleh ada manipulasi, tidak boleh ada gharar, merugikan salah satu dari dua pihak, tidak boleh ada kezaliman, mengambil haknya orang lain, dan tidak boleh ada kezaliman. Jadi tidak boleh ada kezaliman di sini, tidak boleh mengambil hak orang lain, tidak boleh manipulasi data, dan tidak boleh ada gharar. 4 itu, tidak boleh ada gharar, gitu kan? Saya rincikan, tidak boleh ada manipulasi, berkhianat, manipulasi data. Seperti apa kira-kira? Coba kita lihat. Kalau kita hubungkan dengan asuransi, kalau Anda masukkan mobil Ores, kemudian 1 tahun sudah dibayar 5 juta misalnya, lalu tidak ada komplain, nggak ada komplain, apa yang terjadi? Hanguskah uangnya atau tidak? Umumnya hangus. Apa haknya mereka hanguskan ini? Dari mana haknya menghanguskan uang kita? Baik, satu sisi, nanti akan saya jawab ya.
Sisi yang lain, kalau seandainya saya klaim, saya kena biaya administrasi 200.000 per kejadian. Dari mana ini 200.000 ini? Kenapa harus ada klaim lagi padahal saya sudah bayar 5 juta sebelumnya? Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini banyak pintu-pintu celah agama yang dilanggar nih. Sisi yang lain, pada saat saya kecelakaan mobil seseorang kecelakaan, kemudian dia bayar 5 juta ores, ternyata mobilnya kecelakaan biayanya 20 juta. Yang dia bayar cuma 5 juta, yang nanggung 15 juta siapa? Asuransi. Ini gharar namanya. Nggak boleh ini. Di sini bertemu antara samar-samar manipulasi data. Bagaimana manipulasi data? Kadang-kadang ada orang, teman ayah saya sendiri pernah cerita bahwasanya ayah saya cerita temannya beliau itu kalau masuk asuransi mobil, mungkin karena tidak paham agama ya, ini cuma saya pun tidak tahu siapa yang ayah saya cerita itu, semoga Allah berikan hidayah. Dia kalau masukkan asuransi mobilnya setiap tahun, dan kalau tidak ada klaim, dia sengaja sudah mendekati tanggalnya dipecahin kaca mobilnya, dirusak mobilnya sendiri, sengaja ditabrakin, supaya uang dia yang 5 juta, 10 juta dia sudah bayar itu tidak sia-sia. Itu nanti diganti mobilnya baru, semua kacanya, pintunya baru, dan diikuti dengan manipulasi data. Selain pukul pecah sengaja nih, nanti per klaim, ini kan kejadiannya lain. Kalau peraturan asuransi, kalau tabrak dari kanan berarti ini klaim sendiri. Kalau yang dari belakang klaim sendiri. Waktunya, tempatnya, posisinya harus berbeda. Ini enggak, sama aja semua. Dibuat dari manipulasi data antara dia dengan bengkel umum, sudah nih rahasia umum, semua di bengkel buat manipulasi data. Kemudian dia juga data asuransinya juga kadang-kadang tahu, baik dia 200.000, 400.000, dianggap semuanya manipulasi data. Ada gharar, merugikan salah satu dari dua pihak. Bayar 5 juta, mobilnya hilang 200 juta, diganti 180 juta, 200 juta, padahal dia cuma bayar 5 juta, gitu kan. Kemudian ada kezaliman yang terjadi di sini. Kezaliman bisa menzalimi salah satu dari dua pihak. Ada gharar, merugikan dari satu pihak, ada kezaliman, ada banyak kejadian pelanggaran agama di situ. Saya bilang tadi, ulama bilang asuransi cuma dibolehkan dengan satu keadaan, tidak ada gharar, tidak ada kezaliman, tidak ada manipulasi data, gitu kan? Dan akan berjalan sesuai dengan hak masing-masing. Misal, saya buka perusahaan asuransi, kemudian ada orang yang mengklaim masukkan mobilnya ores, bayar 5 juta. Kecelakaanlah dia, mobilnya misalnya, setelah dicek, saya tunjukkan bengkel, silakan ke bengkel sana, Anda klaim ke sana, diklaim ke sana, ternyata biaya mobilnya 2,5 juta. Baik, saya buat laporan kepada teman saya ini, partner saya atau nasabah saya mengatakan mobil Anda kena 2,5 juta. Harga normal bengkel, semua bengkel kalau didatangin akan sama 2,5 juta. Ini harga normalnya. Mobil Anda kena, mau diperbaikin mau, baik. Berarti uang Anda di saya tinggal 2,5 juta. Kan 5 juta tadi dikasih. Ternyata 3 bulan kemudian dia tabrakan lagi. Biayanya 3 juta. Uang sama saya tinggal 2,5 juta. Maka kalau dia klaim lagi, saya suruh lagi ke sana, ternyata 3 juta biayanya. Saya akan bilang, uang Anda tinggal 2,5 juta sama saya, Anda harus tambah 500.000. Ditambah 500.000 sama dia baru bisa diperbaikin di bengkel. Nggak bisa kalau saya yang bayar 500.000-nya. Lalu pertanyaannya, Ustadz, kalau gitu untungnya apa orang buka perusahaan asuransi? Ya untungnya dia bisa kerjasama sama bengkel karena konsumennya banyak, maka dapat diskon dari harga normal, itu bisa didapatkan. Tapi kalau seperti yang umumnya sekarang terjadi, Allahu a'lam, umumnya kata ulama tidak dibolehkan. Mohon maaf teman-teman yang masih bergerak di asuransi. Dan umumnya asuransi ini selalu diiming-iming dengan sesuatu yang menakutkan. Nanti kalau Anda rawat nginap, nanti kalau banjir, nanti kalau begini, tidak ada sesuatu yang terjadi. Dan Anda kalau teliti sekarang, telusurin, perusahaan paling untung juga perusahaan asuransi, 90% keuntungannya mereka, mengalahkan semua perusahaan yang lain. Karena dari setiap konsumen yang masuk, itu yang klaim terjadi masalah hanya 10%, 90% semuanya sudah. Makanya sekarang asuransi di mana-mana diikutkan, penerbangan ini segala, karena memang mereka menguntungkan dari dua pihak, gitu kan. Allahu alam, yang saya tahu, kalau Anda bertanya kepada saya katakan tadi, buka mindset Anda, saya mengatakan dalam Islam kalau asuransi yang ada sekarang, baik pendidikan, baik kesehatan, kematian dan segalanya, ini tidak pernah sesuai dengan hukum syar'i yang ada. Kalau asuransi syariah saya nggak tahu, saya belum pernah berkecimpung situ, tapi saya sampaikan kalau tidak ada hal-hal pelanggaran seperti ini, ya saya bilang tidak ada kezaliman, tidak ada ya manipulasi data, tidak ada gharar merugikan satu pihak, tidak ada
kezaliman, tidak ada kezaliman, tidak ada manipulasi data, tidak ada gharar oleh satu pihak, gitu kan? Itu insya Allah tidak ada masalah. Apakah dalam Islam diperbolehkan kita berkecimpung dalam berbagai macam asuransi, baik sebagai agen asuransi maupun peserta? Sama saja. Jawaban saya sama. Jawaban saya sama. Kalau saya pribadi, kalau Anda mendapatkan seorang ustadz yang membolehkan, silahkan saja. Kalau saya pribadi, Allahu alam, saya tidak melihat ada celah syar'i di situ, dan sebaiknya Anda berkecimpung dalam bisnis yang umumnya yang memang dibolehkan dalam Islam, yang tidak ada syubhat minimal, tidak ada syubhat. Allahu alam. Mungkin begitu dulu. Kita tutup sampai di sini karena sudah jam 8. Ya. Kita hidup. Baik, pertanyaan yang bagus Pak. Apakah bumi kita, kesimpulannya adalah pertanyaannya terakhir ya, apakah bumi kita ini akan jadi mahsyar nantinya? Itu memang disebutkan dalam hadis Bukhari. Nabi SAW mengatakan nanti Allah akan mengganti bumi ini dengan kondisi bumi yang lain. Kondisi bumi yang lain. Jadi dari hadis ini kemungkinan besar mungkin ada kehancuran, Allahu alam seperti apa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan sebuah tanah yang luas di atas negeri Syam. Di atas negeri Syam berarti di wilayah negeri Syam sana ya, di Tunis, di Palestina, di Yordania, segala itu. Itu akan dibentangkan tanah yang putih dan besar, dan akan dibangkitkan dari tempat itu. Kata para ulama, yang dimaksud dengan kalian akan dibangkitkan dan dibentangkan tanah yang luas berpasir putih dan akan disebutkan dengan mahsyar adalah Allah Subhanahu wa taala mengubah dengan hikmahnya bumi ini menjadi sebuah tanah yang bentang. Sekarang bulat, nanti akan menjadi bentang, gitu kan? Dan akan dibangkitkan tetap manusia pada saat itu. Jadi pada saat itu semua akan berkumpul di tanah yang bentang itu, tapi di bawah tanah. Allah turunkan hujan lalu membangkitkan mereka dari tanah-tanah itu. Itu yang kita ketahui. Dalam hadis Bukhari yang lain juga, ada seorang pendeta Yahudi datang kepada Nabi SAW dan berkata, ini diriwayatkan oleh Thauban. Thauban ini adalah mantan budaknya Nabi SAW. Jadi dia budak dibebasin oleh Nabi SAW. Lalu berkata, Thauban telah datang pendeta Yahudi kepada Nabi SAW dan kemudian berkata, Salamun alaika ya Muhammad. Dia berikan salam, terus mengatakan Muhammad. Lalu Thauban berkata, saya pun mendorongnya dengan kuat. Lalu dia berkata, kenapa kau dorong saya? Kata pendeta Yahudi itu kepada Thauban. Kata Thauban, dia adalah Rasulullah. Kenapa kau panggil namanya? Kenapa kau tidak mengatakan Salamu alaika ya Rasulullah, gitu kan? Kata orang Yahudi, kami tidak panggil kecuali namanya dia. Kata Nabi SAW, iya, nama saya Muhammad dan tidak masalah dia panggil. Kata orang Yahudi ini, saya mau pertanyaan. Bolehkah? Kata Nabi SAW, berguna kalau saya jawab untuk kamu? Dia bilang, iya, saya akan dengar dengan telinga saya. Lalu kata Nabi SAW, silahkan. Di antara pertanyaan dia lemparkan mungkin 4-5 pertanyaan. Di antara pertanyaan dia mengatakan, wahai Muhammad, di manakah manusia pada saat bumi ini dan langit diganti oleh Allah dengan bumi dan langit yang lain? Kata Nabi SAW, mereka akan berada di atas sebuah jembatan. Maksudnya nanti jembatan yang di atas sirat, gitu kan? Akan ada di atas jembatan yang gelap gulita, dan mereka ya tertuntun pada saat itu menurut sesuai dengan apa yang Tuhan mereka inginkan. Lalu dia bilang, lalu apa makanan ahli surga? Kata Nabi SAW, mereka akan diberikan ujung hati ikan, dan mereka akan disembelihkan sapi yang mereka makan secara beramai-ramai, gitu kan? Lalu orang Yahudi bilang, siapakah yang paling pertama masuk ke dalam surga? Kata Nabi SAW, orang-orang fakir dari muhajirin. Orang-orang fakir dari muhajirin. Lalu orang Yahudi ini mengatakan, engkau benar hai Muhammad. Tapi saksi bahasan kita, Yahudi pun menemukan dalam Taurat, kalau seperti dalam hadis tadi, bumi akan Allah ganti dengan bumi yang lain yang terhampar, gitu kan? Masalah kasus nanti bagaimana manusia sudah dalam kuburan pada saat terjadi goncangan itu Allahu alam, tidak ada kejelasan tidak ada dalil khusus merincikan itu. Tapi yang ada adalah memang Allah akan ganti dengan tanah yang luas terbentang di atas negeri Syam yang berpasir putih. Allahu alam.
Gitu Pak ya. Ini diborong sendiri Pak ini. Silakan silakan. Kenapa Pak? Ada orang dibakar. Orang-orang Hindu baik dan orang Cina dibakar pada saat mati. Terus pertanyaannya? Baik, saya sudah mengerti Pak. Pertanyaannya, ada orang yang dibakar, kemudian anggaplah seluruh jasadnya habis, gitu kan? Kira-kira kan tadi dikatakan akan dibangkitkan dari tulang ekor. Seperti apakah? Hadis tadi yang menjelaskan tentang kalian akan dibangkitkan dari tulang ekor kalian. Ini adalah orang yang meninggal normal, dan penyampaian hadis ini secara global, umum, secara global. Sering kali datang dalil menjelaskan apa yang umumnya terjadi. Kalau ada satu dua kejadian yang berbeda, seperti tadi orang dibakar, gitu kan? Sebagian ulama memberikan jawaban kayak Bapak sebelah tadi jelaskan. Jadi orang yang dibakar pun biasanya debunya itu masih ada. Tidak habis semua, masih ada debu. Debu itu pun ada orang yang kalau kayak orang Hindu di sungai Gangga di India, mereka taruh di sungai itu dan dibiarkan mengalir. Dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, serpian itu masih ada secara otomatis gitu kan. Mau dia dibakar kah, mau dia dimakan sama hewan. Kadang-kadang dimakan hewan pun tulang-tulangnya dibiarkan gitu kan. Jadi dengan hikmah Allah, hadis Nabi SAW tidak bentrok. Secara global orang yang mati normal tetap masuk dalam hadis ini. Tapi kalau ada orang yang tiba-tiba berbeda kayak dibakar, itu pun tetap Allah subhanahu wa ta'ala jaga, yang akhirnya dari situ juga Allah akan bangkitkan dia. Sama halnya dengan istilah alam barzah. Alam barzah di kuburan itu adalah sebuah alam, dan jangan kita patok alam barzah itu ada di bawah tanah, gitu kan? Ada di bawah tanah. Kata ulama, alam barzah adalah alam yang Allah ciptakan, yang akan hidup di situ para ruh manusia. Misal ada orang terbakar di atas pesawat, nggak ditemukan satupun sedikit dari potongan badannya untuk dimandikan atau dikuburkan. Di mana sekarang ruhnya? Di alam barzah. Dia akan sampai di barzahnya walaupun jasadnya tidak dimasukkan ke dalam tanah. Ada orang dimakan hewan, ada orang tenggelam di lautan. Dimanapun dia meninggal, maka ruhnya tetap dibawa ke alam barzah. Dengan hikmah Allah SWT, gitu kan? Jadi bukan patokannya harus di bawah tanah, tapi jasad dianjurkan untuk dimasukkan ke dalam tanah. Mereka hidup di alam barzah yang alam sendiri Allah ciptakan. Allahu a'lam. Mohon maaf karena waktu, saya harus tutup sampai di sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan akan datang.